Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar tentang menjadi penggenap firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, gimana sih menjadi penggenap firman Tuhan? Ada lagu mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Kadang-kadang kita nggak ngerti dan bagaimana, dan ketika kita nggak ngerti, nggak tanya, nggak belajar, nggak mencari gitu ya, nggak ngerti ya wis lah nggak ngerti gitu ya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi penggenap firman Tuhan. Kita baca Efesus 2 ayat yang 10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sebelum ayat 10 itu ada ayat 8 dan 9. Dan tentu ayat 10 masih berhubungan dengan ayat 9, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukan kekuatan kita. Aku tak puasa, aku tak berbuat baik, aku tak amal. Seberapa jauh perbuatan baik kita bisa mengimbangi kasih karunia Allah, bisa mencapai keselamatan itu? Gak mungkin, karena bagi Allah dosa itu penghalang. Jadi walaupun dosa itu kecil, itu cukup menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Sebab itu kalau kita ingin mencapai Allah, kita tidak akan mampu dengan perbuatan baik kita, hanya kasih karunia. Jadi saudara dan saya diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ayat 9. Jangan ada orang yang memegahkan. Jadi ketika saudara dan saya dipanggil dan kita mau untuk percaya kepada Yesus. Jadi ketika saudara melangkah untuk percaya, ambil keputusan percaya Yesus, itu merupakan panggilan Allah. Dan kita nanggapi gitu ya. Jadi bukan karena kita yang mau, tapi Allah yang memanggil dan memilih kita. Karena Allah memanggil, memilih kita untuk bisa percaya kepada Yesus dan kita diselamatkan dalam Yesus. Tujuan Allah apa? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi rencana Allah memanggil saudara, memilih saya untuk percaya di dalam Yesus itu supaya kita pertama diselamatkan, disucikan. Dan kemudian di dalam Yesus Tuhan mau, ayat 10 mengatakan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ketika saudara dan saya dipanggil oleh Allah, itu bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kita nggak tahu, ya kita nggak tahu sebelumnya bagaimana. Sebab itu kadang-kadang ada orang punya cita-cita ini, cita-cita itu, ternyata ujungnya kok meleset. Saya dulu kepengennya nggak jadi ini loh, tapi sekarang kok jadi ini, gitu ya. Ada orang yang sudah berhasil, sudah mencapai tingkat insinyur, diletakkan. Sudah praktek dokter, diletakkan karena panggilan Allah. Dia buang dokternya, dia buang insinyurnya, dan dia melayani. Itu
panggilan dan pilihan Allah, melakukan pekerjaan baik sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Haleluya. Kisah dari Cina, Dr. Johnson ya, dia terpanggil, dia sudah dokter, dia kuliah luar negeri dari Cina. Setelah dia kenal Tuhan, dia pulang, dia buang itu ijazah. Dia buang ijazahnya ke laut dan melayani Tuhan. Mau menanggapi panggilan, dia rela buang semua. Saya masih ingat kesaksian suami saya ketika percaya Tuhan dan mau menyerahkan diri sekolah Alkitab. Sebelum sekolah Alkitab dia mimpi, kamu buang yang ada, tasmu itu kamu buang. Dia pikir tas ini ada apanya kok suruh dibuang, isinya Alkitab. Sampai 2 kali mimpi itu kamu buang tasmu itu. Kemudian dia mikir, oh ada ijazah pengacaranya. Mungkin itu yang menjadi sebuah kebanggaan. Dan akhirnya dia buang, dia serahkan kepada Bapak Pendeta, bapaknya Ibu Filipus, dan kemudian menyerahkan diri untuk sekolah. Saudaraku, menanggapi panggilan Allah itu kadang-kadang harus merobek keinginan diri kita, harus meletakkan kemauan kita, dan kita mau mendengar apa yang Engkau mau. Dan itu ada tergerak dalam setiap pribadi. Haleluya. Mari kita menjadi penggenap firman Allah. Karena Allah punya rencana supaya kita melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Waktu saya SMA, saya punya cita-cita untuk masuk di arsitek ya, karena nilai-nilai stereo saya atau nilai ilmu ukur ruang itu bagus. Dan saya terdorong untuk saya kuliah di sini. Ternyata nggak sampai kuliah, hati ini terbakar karena baru bertobat ya. Terbakar ingin melayani Tuhan, ingin melayani Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi kuliah. Saya melanjutkan untuk cari kerjaan dan kemudian sekolah Alkitab di gereja itu. Nah saudaraku, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang menjadi rencana kita setinggi langit, tetapi Allah sudah mempersiapkan perbuatan baik. Dan kalau sampai hari ini saya renungkan, kenapa ya kok saya jadi pendeta? Saya juga nggak tahu. Dan ini panggilan dan pilihan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, saat kita terpanggil menjadi orang Kristen, orang percaya, ada rencana Allah di dalam. Nah bagaimana rencana Allah ini bisa kita ketahui? Kalau kita cuma mengikut dari jauh, ibadah jarang untuk didatangi, doa pun tidak tahu kalau sempat, baca Alkitab pun kalau sempat, bagaimana kita bisa mengerti rencana Allah? Supaya kita bisa mengerti rencana Allah dan kita menanggapi, kita hidup untuk menggenapi rencana Allah, saudaraku, kita perlu dekat dengan Tuhan ya. Kita perlu dekat sampai kita kenal siapa Allah itu. Haleluya. Dan Allah juga mau supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anak. Minggu lalu kita sudah bersama ya. Allah mau membuat saudara dan saya, siapa yang dipilihnya, siapa yang ditentukannya, itu Tuhan mau untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Nah kalau kita mengejar apa yang menjadi rencana Allah, kalau kita mau hidup untuk menjadi penggenap firman Allah, kita akan menjadi serupa dengan
gambaran anak. Ini yang harus kita kejar Bapak Ibu ya. Yang harus kita kejar. Jangan sampai kita cuma mengejar, aduh aku usaha kok susah, aku kok tidak ada makanan, aduh. Bukankah itu tanggung jawab Allah, saudaraku? Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, boleh, harus, ya. Tapi itu tanggung jawab Allah. Kalau ada anak kecil ikut mamanya, dia nggak pernah khawatir mamaku bisa kasih aku susah atau nggak pernah khawatir. Karena itu tanggung jawab bapak ibu. Saudara dan saya punya bapak ibu, bapak ibu, punya bapak di sorga, ya. Yang dia sanggup memelihara kita. Nah, yang harus kita pikirkan, bagaimana saya harus mentaati Bapak, bagaimana saya hidup menurut rencana Bapak. Ini yang harus kita pikirkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, bukan berarti kita masa bodoh, bukan berarti kita gak mau cari, enggak. Tetapi jangan lupa, ada tujuan yang lebih mulia dalam hidup saudara, hidup saya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi penggenap firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai penggenap firman Tuhan. Ya, di situ ada saya bandingkan tentang nubuat para nabi dan akhirnya dinyatakan oleh kehidupan Tuhan Yesus. Ya, kita baca lebih dulu Mika pasal 5 ayat yang kedua. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Silakan. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Ya. Ini nubuat Mika, ya, jauh sebelum Yesus lahir. Haleluya. Dan Mika ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus yang akan lahir di Betlehem, ya. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya ia kembali kepada orang Israel. Mika menubuatkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu ada perempuan yang akan melahirkan di Betlehem. Haleluya. Saudara, ada satu ayat saya keliru tulis ayat di Betlehem, di Mika pasal 5 ini. Ayat 1. Tetapi engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Jadi Mika ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, ratusan tahun Mika sudah bicara. Setelah bicara ternyata benar terjadi saat Maria mengandung. Dan itu digenapi di dalam Matius pasal 2 ayat 14 sampai 15. Tolong dibacakan. Matius 2 ayat 14 dan 15, silakan. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Nah, saudaraku, Yusuf, ini bukan pemikiran ke Mesir. Ini Yusuf yang membawa Maria
yang membawa Maria pergi ke Bethlehem karena peraturan dari Kaisar Agustus, ya. Lukas pasal 2 kayaknya ini. Ya, Lukas pasal 2, saya bacakan ayat 1 ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi ini seperti pada waktu Natal sudah saya sampaikan, si Maria sedang hamil besar, ada perintah untuk mendaftarkan diri ke Bethlehem, mendaftarkan diri untuk sensus penduduk, ya, di mana kota mereka berasal. Lah Yusuf berasal dari keturunan Daud, Daud berasal dari Bethlehem. Nah, dari Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Nah, saudaraku, kita melihat Yusuf membawa Maria dan yang sedang mengandung itu berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Petanya bisa ditampilkan, Mbak Nanda? Yang dari Nazaret ke Bethlehem, peta yang kedua. Ada? Kalau tidak ada ya sudah. Ya, ya betul. Ini saudaraku ya, dari Nazaret ke Bethlehem, perjalanan yang panjang, kira-kira 157 km. Belum nanti belok-beloknya, ya. Nah, saudaraku, kalau Yusuf tidak menjadi penggenap, kalau Yusuf begot, aduh, gak mau lah perjalanan jauh, nggawa wong meteng-meneng, ya, aduh angel, ya. Yusuf menawar firman Allah yang disampaikan oleh Mika, maka Yusuf bukan penggenap firman Allah. Dan Yesus tidak menjadi penggenap firman Allah yang harus lahir di Bethlehem. Jadi sekalipun harus menempuh jarak yang panjang, Yusuf bangun dan pergi membawa Maria untuk ke Bethlehem mendaftarkan diri. Nah, saudaraku, ini loh penggenap firman Allah. Dari ratusan tahun Mika berbicara, Yesus itu harus lahir di Bethlehem. Nah, Yusuf punya beban, Yusuf punya tanggung jawab untuk membawa Maria yang hamil itu pergi ke Bethlehem, supaya Maria bisa melahirkan di Bethlehem. Yusuf mendukung apa yang difirmankan Tuhan. Dia mau melakukan, dia mau berjalan, haleluya, untuk sejauh 150 kilo, hanya untuk menjadi penggenap firman Allah. Jadi saudaraku, untuk menjadi penggenap firman Allah itu harus merobek keinginan, kenyamanan kita, sehingga kita menjadi penggenap firman Allah. Yang kedua, Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Iya. Jadi saudaraku, tadi kalau kita baca Matius 2 yang tadi dibaca Mbak Penny, itu kepergian Yusuf ke Mesir, ya.
bisa ditampilkan anunya, peta yang kedua. Kepergian Yusuf ke Mesir dari Nazaret, karena diingatkan, awas, bayi itu terancam untuk dibunuh oleh Herodes. Kamu pergi ke Mesir. Nah, sudah sampai di Mesir, saudaraku, sudah sampai di Mesir setelah Herodes mati, ada firman Tuhan, kamu balik ke Nazaret. Ya. Jadi tadinya dari Nazaret, Yusuf berjalan ke Mesir. Jaraknya berapa? Kurang lebih 800 kilo. 800 kilo itu antara Surabaya, Jakarta. Kita bisa bayangkan kalau naik kereta saja bisa 10-12 jam, ya. Kalau jalan kaki seperti apa? Dari Nazaret ke Mesir, karena di sini terancam pembunuhan. Dia sudah sampai di Mesir, wis enak-enak neng Mesir. Firman Tuhan bilang, kamu balik ke Nazaret. Ya, balik lagi ke Nazaret. Di pasal 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota. Ini kembali ke Nazaret. Dia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi sudah enak-enak di Mesir, aman-aman di Mesir, Tuhan perintahkan balik ke Nazaret. Yusuf pun balik. Kenapa? Karena ini dikatakan seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yesus itu dibesarkan di kota Nazaret. Jadi tidak dibesarkan di Mesir. Nanti disebut orang Mesir. Makanya sama Tuhan diperintahkan balik ke Nazaret dengan jarak yang begitu panjang. Dan Yusuf pun dulu untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus disebut orang Nazaret. Maka Yusuf punya tanggung jawab membawa bayi, membawa anak balita itu pergi ke Nazaret. Yusuf menjadi penggenap firman Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi penggenap firman? Sekali lagi, dekat dengan dia. Kenali firman-Nya secara pribadi. Dari situ saudara akan dituntun, dibimbing, diarahkan sampai kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, yang kita nggak tahu. Kok aku jadi begini? Hari Jumat Mbak Rosi bersaksi, aku sebenarnya nggak mau jadi kepala sekolah, tapi kok diantar Tuhan untuk menjadi kepala sekolah. Gak mau. Tapi ketika Tuhan merencanakan satu perbuatan baik, ayo kita melakukan yang di dalam. Puji Allah. Nah saudaraku, waktu saya mau melepaskan pekerjaan, saya mau tinggalkan dan full time untuk melayani Tuhan, teman-teman rekan kerja bahkan bos sendiri, kamu nanti makan apa? Saya bilang makan nasi lah Pak. Teman-teman, kok bisa sih orang punya keputusan begitu? Panggilan di sini nggak bisa dibendung. Tuhan yang sudah memanggil, memilih jauh sebelumnya, yang saya juga nggak tahu. Haleluya. Saudaraku, mari kita menjadi penggenap firman. Caranya bagaimana? Banyak membaca, banyak belajar, banyak dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku gak punya waktu. Aku gak punya waktu, sibuk dari pagi sampai malam sibuk. Tapi paling tidak saudara sisihkan waktu untuk bersekutu dengan Bapakmu, dengan Allah penciptamu. Entah itu setengah jam atau 1 jam. Letakkan dulu segala kesibukan dan mulai menyembah. Adapun segala kesibukan yang saudara dan saya lakukan, dari situ kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Daniel itu pegawai istana. Tentu dia juga bukan orang nganggur, tapi dia punya waktu 3 kali sehari untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia bukan orang nganggur, dia pegawai istana raja. Tentu orang sibuk, dia menteri, tetapi dia punya waktu
berdoa kepada Tuhan. Ini loh yang membuat kita bisa ngerti apa firman Tuhan yang harus aku lakukan, yang harus aku genapi. Di situ kita melihat tadi tentang Yusuf dan Tuhan Yesus. Kita juga melihat Yesaya 53 ayat 7. Ini suara Nabi Yesaya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini gambaran Tuhan Yesus kalau kita baca mulai ayat 1 dari nubuatan Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dinubuatkan, bahkan ayat 7 itu menyatakan dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Makanya komentar-komentar orang yang gak kenal Tuhan, Tuhan kok lemah, Tuhan kok bisa disalib, Tuhan kok gak menunjukkan kuasa. Karena Tuhan sedang menjadi penggenap firman Tuhan, menjadi apa? Penebus dosa. Dia dianiaya, dia ditindas dan membiarkan dirinya ditindas. Bahkan ketika dibela oleh muridnya pun Tuhan mengatakan, sarungkan pedangmu. Aku gak butuh pedangmu untuk membela aku. Aku bisa menurunkan 12 batalion malaikat dari surga, bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan. Karena Tuhan mau menjadi penggenap Yesaya ini, penggenap firman. Dia seperti domba yang keluh. Keluh itu apa? Keluh itu apa? Bisu. Seperti domba yang bisu dibawa, digandeng ke tempat pembantaian, nurut. Saudaraku, kadang-kadang saya juga melihat ketika hari raya korban itu ya, ada sapi-sapi di truk itu, matanya kedap-kedip ya, mulutnya diberangus. Saya juga merasa kasihan gitu ya. Nah saudaraku, ini baru sapi. Ini Yesus dibawa, disalib, dicambuk, dihina, diludahi mukanya, tidak membela diri. Mengapa? Karena Yesus menjadi penggenap firman Tuhan. Haleluya. Dan itu digenapi dalam proses penyaliban Tuhan. Haleluya. Gak usah dibaca Matius 27 ayat 29. Dikasih mahkota duri, disiksa, sebelum disalib pun, disalib saja sudah merupakan satu hukuman yang dahsyat. Dan sebelum disalib itu dianiaya, disiksa, dan orang puas melihat penderitaan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mau menjadi penggenap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Hosea 6 ayat yang 2. Silakan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Disebutkan, Hosea menyebutkan bahwa ia akan mati dan dia akan bangkit. Dan ini benar terlaksana dalam diri Yesus. Kalau Yesus tidak mau disalib, Yesus tidak mati, kapan dia bisa bangkit? Sebab itu dia rela untuk naik ke atas salib, untuk mati di sana. Dan setelah mati, dia membuktikan, aku Allah. Dia bangkit dari kematian. Pernah saya bersaksi kepada seorang, tidak ada manusia yang sudah mati kemudian bangkit, disangkal sama orang itu. Ada orang di sana gitu ya, di sebuah desa. Dia sudah mati kemudian hidup lagi. Saya tanya, apakah dia hidup sampai sekarang? Dia hidup sampai sekarang atau mati lagi? Ya mati lagi. Tapi Yesus tidak mati, dia bangkit, tidak mati lagi. Bahkan dia naik ke surga.
Ini Allah saudara, Allah. Saudara dan saya punya Allah yang hidup, yang pernah merasakan penderitaan manusia. Jadi ketika saudara menderita, apa yang saudara alami, mungkin itu tekanan, mungkin itu hinaan, mungkin itu penderitaan. Gak ada makanan misalnya. Yesus itu waktu di dunia bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya, tapi pemeliharaan Bapa nyata. Yesus pernah mengalami apa yang saudara rasakan dan saya rasakan. Sebab itu ketika saudara menghadapi penderitaan demi penderitaan, jangan mengeluh. Haleluya. Aku kok gini terus ya, aku susah terus. Saudaraku, jangan mengeluh, pada Yesus itu loh. Haleluya. Karena Dia Allah yang pernah mengalami apa yang saudara alami. Dia mati untuk menggantikan, mengambil alih hukuman dosa. Tapi Dia tidak mati terus, Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup dan hidup sampai hari ini. Bahkan ketika Dia hidup, Dia naik ke sorga. Ada orang yang naik ke sorga seperti Yesus. Ada Musa, tapi tidak diketahui banyak orang. Tiba-tiba jenazahnya hilang karena dibawa oleh dia. Ada Elia yang disaksikan oleh Elisa, pembantunya, langsung naik ke sorga. Ada Henokh yang tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke sorga. Tidak ada yang menyaksikan, tapi Yesus. Dia naik ke surga, disaksikan oleh ratusan murid-murid yang berkumpul di gereja. Ada saksi bukan satu dua, ratusan orang yang saat itu berkumpul dan menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Masih tidak percaya? Sejarah juga menyatakan. Nah saudaraku, ini Yesus yang menjadi penggenap firman. Matius 16 ayat 21, Tuhan Yesus harus ke Yerusalem. Ya, mari kita baca ini. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Kita melihat di sini bahwa Yesus sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi Yerusalem untuk apa? Untuk menderita, disiksa oleh tua-tua. Saudaraku, kalau misalnya saudara berjalan ke Purwokerto, kemudian di Sokaraja ya, atau di Kalibagor, itu jalannya macet. Atau mungkin ada begal di sana, awas hati-hati, ada begal di sana. Kira-kira kita tetap berjalan ke sana atau lewat Gunung Tugel? Cari amannya. Kira-kira bagaimana? Nyimpang. Ya kan? Ini Yesus tahu kalau nanti di Yerusalem itu nanti saya akan menderita di sana. Tapi Yesus tidak mundur. Dia berangkat ke Yerusalem untuk menderita di sana. Ini loh penggenap firman Allah. Supaya dia mati dan setelah mati dia bangkit. Yesus menjadi penggenap firman Allah. Dia tidak takut penderitaan. Sekalipun saya harus ke Yerusalem untuk menderita di sana, karena ini penggenap. Ini sudah disampaikan oleh Hosea. Hosea sudah menyatakan ratusan tahun sebelum Yesus datang. Dan Yesus tidak mundur. Mari saudaraku, seperti minggu lalu, apa pilihan kita? Kalau kita mau menjadi serupa dengan gambaran Allah, pilihan kita adalah
perkenanan Tuhan. Bukan kenyamanan, tapi perkenanan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini, saudaraku, kita mau mulai melangkah, ya, mencari apa Tuhan yang Engkau mau. Caranya gimana ngerti kemauan Tuhan? Ya dengar firman-Nya, lakukan. Kalau kamu harus mengampuni, mengampuni. Kalau kamu harus melupakan kesalahan orang, lupakan. Kalau nggak bisa minta Roh Kudus, tolong saya untuk bisa mengampuni, untuk bisa tidak mencatat kejelekan-kejelekan. Dari situ saudara akan berjalan terus, melangkah terus sampai kita menjadi penggenap firman Allah. Haleluya. Mari di tahun yang baru ini kita mulai berpikir lebih panjang. Bukan kebutuhanku, keperluanku, kenyamananku, bukan. Tapi Tuhan, apa yang Engkau mau supaya aku boleh berjalan ke sana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai kita dibentuk, maka akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama, siapkan perjamuan yang sudah Bapak Ibu Saudara pegang. Kita akan masuk dalam perjamuan seperti Yesus masuk dalam penyaliban, karena Dia mau menjadi penggenap firman. Sekarang kita bersatu dengan tubuh dan darah, supaya kita juga boleh menjadi penggenap firman. Kita menyanyikan Bapa Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya. Dia sempurna. Kita tidak usah menawar apa yang menjadi rencana Allah, karena rencananya sempurna. Haleluya. Mau katakan di hadapan Tuhan, aku mau menjadi penggenap firman. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan ada di depan kita dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Pulihkan dengan Roh-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang sempurna. Kami tidak takut berserah kepadamu. Putihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Ini kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita menghadap hadirat Tuhan, dan kita mau berkata, aku mau menjadi penggenap firman. Aku mau melakukan Tuhan.
di tahun 2023 kita sering menyimpang, bahkan menawar firman Tuhan. Tapi kali ini aku percaya rencanamu sempurna, dan aku mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah Engkau tentukan dari semula, aku mau melakukannya. Haleluya. Nyanyikan dengan sebuah penyerahan, karena Bapakmu itu punya rencana yang sempurna. Dia Allah yang sangat memahami keadaan saudara. Dia tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi kekuatan kita. Roh Kudus akan terus memurnikan, Roh Kudus akan terus menguatkan, menuntun kita, sehingga kita boleh sampai pada rencana Allah. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup kami, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kami berjalan bersama-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku ini pernyataan kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih penyempurnaan-Mu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kalau Yesus sudah berani berjalan ke Yerusalem untuk disiksa, untuk mati di sana, biarlah tubuh Kristus yang menyatu dengan kita. Kita juga punya komitmen yang sama. Aku mau menjadi serupa dengan penderitaan-Mu untuk menggenapi firman. Engkau dengar setiap pujian kami Tuhan. Engkau tahu penyerahan kami. Aku mau menjadi penggenap firman-Mu. Tuhan, pegang tangan kami untuk kami boleh menjadi penggenap firman. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama.
kita naikkan cawan. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menjadi penggenap firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah di tahun ini kami tidak lupa dengan janji kami. Kami mau menyerahkan hidup kami. Tolong kami, bimbing kami Roh Kudus, ingatkan kami untuk kami terus menjadi penggenap firman-Mu. Meneraikan berita firman-Mu, sehingga kami semua boleh terus ingat akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami terus ingat bahwa kami diciptakan untuk bisa melakukan pekerjaan baik sesuai dengan rencana Allah yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, ini anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pegang hidup kami. Pelihara kami Tuhan. Cukupkan kami Tuhan. Dan Engkau juga akan mengambil alih semua penderitaan, masalah yang seolah-olah kami tidak mampu. Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau pula yang akan terus menjadi penolong kami, pembuka jalan bagi kami, dan Engkau yang terus menunjukkan jalan bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai kami menjadi terang dan teladan. Tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.